Di tengah gemerlap kehidupan Hollywood yang marah akan skandal selebriti dan kilatan lampu kamera paparazzi, muncul sebuah berita utama yang menggemparkan pada 8 November 2023. Hampir seluruh televisi lokal menyiarkan berita mengenai penemuan bagian tubuh manusia oleh seorang tunawisma di sebuah lahan parkir. Penemuan bagian tubuh itu mengejutkan warga yang tinggal di area yang dianggap paling eksklusif di California. Apalagi setelah diselidiki, kasus ini ternyata berkaitan erat dengan salah satu anggota keluarga paling berpengaruh di Hollywood. Siapa kira-kira sosok yang dimaksud dan siapa identitas pemilik bagian tubuh tersebut? Mari kita simak kisah request dari sahabat Weekly, Nyenil Blenduk UC5NS, dan Rea Jovanka 6049 berikut ini. Kisah kali ini dimulai dari sosok bernama Samuel Haskell ketiga yang dikenal dengan sebutan Haskell Senior. Haskell mengawali karirnya sebagai agen bintang Hollywood pada sebuah agensi ternama William Morris. Sederet nama kliennya antara lain Dolly Parton, George Clooney, Whoopi Goldberg, bahkan adik kandung dari Raja Charles III, Pangeran Andrew. Haskell kemudian beralih karir dan mendirikan rumah produksi film bernama Magnolia Hill Production. Rumah produksi tersebut sukses memperoleh penghargaan Emmy Awards berkat film dokumenter produksinya yang mengisahkan kehidupan penyanyi country Dolly Parton. Haskell juga sempat menjabat sebagai CEO pada ajang kecantikan Miss USA sebelum akhirnya mundur karena skandal di tahun 2013. Haskell bersama istrinya Mary dikaruniai seorang putra bernama Samuel Haskell keempat atau biasa dipanggil Sam, dan seorang putri bernama Mary Lane Haskell. Berkat status sosial dan karir suksesnya di Hollywood, Haskell dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Meski serba berkecukupan, bukan berarti keluarga Haskell hidup bahagia. Terutama putra sulungnya Sam yang sering merasa terbeban akan bayang-bayang kesuksesan sang ayah. Sam memiliki minat yang sama dengan ayahnya, yaitu untuk berkarir di dunia hiburan. Namun dia tidak mewarisi bakat berbisnis sang ayah. Sam mendirikan rumah produksi filmnya sendiri yang bernama Samuel Basinger. Namun perusahaan itu tidak sesukses perusahaan milik ayahnya. Perusahaan tersebut hanya memproduksi beberapa film indie, video klip musik murah, serta melayani beberapa sesi pemotretan untuk fashion. Meski karirnya dan bisnisnya di dunia perfilman bisa dibilang gagal, Sam tidak mau menyerah. Dia mulai merambah dunia media sosial. Dan layaknya influencer lainnya, Sam sering memposting video di mana dia memberikan komentar terkait topik yang sedang populer pada saat itu. Nampaknya usaha Sam untuk menjadi influencer kembali menemukan kegagalan. Dia tidak memiliki banyak pengikut. Hal tersebut membuat Melly, istri dari Sam, mulai merasa frustasi. Melly merupakan wanita asal Cina yang dikencani Sam selama kuliah. Keduanya kemudian menikah dan membeli sebuah rumah di kawasan Tarzana, San Fernando Valley, sebuah kawasan hunian eksklusif. Pada tahun 2010, Melly yang berusia 24 tahun melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Samuel Haskell kelima. Pernikahan Sam dan Melly dipenuhi dengan pasang surut kehidupan. Bisnis perfilman milik Sam yang kurang sukses menyebabkan keluarga mereka kesulitan finansial. Sebagai jalan keluar, Melly terpaksa menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Dia menjadi agen pendidikan khusus pelajar dari Cina yang tertarik untuk belajar di Amerika. Kerja keras Melly menuaikan hasil. Dia mendapatkan banyak uang dan dapat membiayai kehidupan keluarganya. Namun semenjak kelahiran dua orang putra mereka yang bernama James dan William, pasangan tersebut mulai merasa kewalahan. Melly dan Sam yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kesulitan membagi waktu antara karir dan keluarga. Akhirnya, diputuskan bahwa kedua orang tua Melly pindah dari Cina untuk membantu mengurus ketiga putra pasangan tersebut.
Tidak lama kemudian, Wang Yanxiang yang berusia 64 tahun dan Li Kaoshan, ayah tiri Mei yang berusia 72 tahun, mulai tinggal di kediaman keluarga tersebut di Tarsana. Kehadiran kedua orang tua Mei membuat beban keduanya makin ringan. Mei berharap dengan ini, sang suami Sam bisa lebih fokus pada karirnya sehingga dapat meringankan beban Mei. Sayangnya, bukannya membantu mencari penghasilan untuk keluarga, Sam justru sibuk dengan media sosial dan bisnis filmnya yang tidak menghasilkan. Tidak hanya itu, Sam banyak menghabiskan uang untuk mengoleksi berbagai jenis sajam yang berbahaya bagi ketiga putra mereka yang masih kecil. Mei yang merasa lelah dengan tingkah suaminya sempat berencana untuk bercerai. Namun niatnya urung setelah terintimidasi oleh status mertuanya yang merupakan orang berpengaruh di Hollywood. Memasuki bulan November tahun 2023, hubungan Mei dan Sam semakin meretak. Puncaknya, saat Mei dan kedua orang tuanya dilaporkan menghilang secara misterius. Salah satu tetangga mengaku melihat Mei dengan wajah sedih memasuki kendaraannya pada tanggal 6 November. Selain itu, paman Mei yang tinggal di California mengaku mendapat firasat buruk setelah sulit menghubungi Mei dan kedua orang tuanya selama seharian. Anehnya, saat paman tersebut mengecek status WeChat milik Mei, profil foto dan postingan Mei selama 10 tahun seolah sengaja dihapus oleh seseorang. Kebetulan di hari itu, Kepolisian wilayah San Fernando Valley menerima sebuah laporan dari seorang pekerja harian yang mengaku melihat kantong sampah berisi bagian tubuh manusia. Pekerja tersebut mengaku bahwa dia dan temannya disewa oleh Sam Haskell di kediamannya di Tarsana. Sam mengarahkan mereka ke area garasi rumah di mana dirinya memberi mereka masing-masing $500. Dan menyuruh mereka membuang beberapa tumpukan kantong sampah yang menurutnya berisi batu. Saat itu para pekerja sempat curiga karena mencium bau busuk yang berasal dari dalam kantong tadi. Karena penasaran, mereka melihat ke dalam isi kantong, yang ternyata berisi bagian tubuh manusia. Kaget dan takut, para pekerja dengan panik mengembalikan uang dan kantong plastik tersebut kepada Sam. Sam sempat berusaha menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat adalah dekorasi untuk perayaan Halloween dari minggu sebelumnya. Tentu saja mereka tidak percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Sayangnya, saat polisi tiba di lokasi, keberadaan kantong tersebut tidak ditemukan dan rumah dalam kondisi kosong, sehingga penyelidikan pun dihentikan. Keesokannya pada tanggal 8 November, pihak kepolisian menerima laporan penemuan bagian tubuh manusia di sebuah tempat sampah yang terletak pada lahan parkir di area San Fernando Valley. Menurut laporan yang dibuat, seorang tunawisma yang sedang mengais-ngais sampah mencium bau busuk dari dalam salah satu kantong plastik hitam. Saat memeriksa isinya, dia dikejutkan oleh sebuah bagian tubuh manusia yang diduga berkelamin wanita. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan tempat kejadian. Mereka mengirim bagian tubuh manusia tadi ke laboratorium forensik untuk dilakukan otopsi. Petugas kemudian menyisir kamera CCTV di area lahan parkir, terutama yang mengarah ke tempat pembuangan sampah. Dalam salah satu rekaman CCTV, terlihat sebuah mobil Tesla warna putih terparkir di sebelah tempat sampah. Tidak lama kemudian, sesosok pria berambut pirang keluar dari dalam mobil dan membuka bagasi belakang. Pria itu nampak kewalahan saat mengangkat sebuah kantong plastik hitam besar dan menaruhnya ke dalam bak sampah. Penemuan rekaman tersebut kemudian mengarahkan penyelidikan petugas ke kediaman pasangan Sam dan Mei di Tarsana, tidak jauh dari lokasi tempat sampah. Polisi mendapati ketiga putra Sam dan Mei dalam kondisi sehat di dalam rumah. Ketiganya kemudian diserahkan ke anggota keluarga lainnya. Hasil penggeledahan seisi rumah di Tarsana menunjukkan adanya jejak darah dan penemuan barang bukti penting lainnya. Namun demikian,
Keberadaan Melly, Sam, maupun kedua orang tua Melly tidak juga ditemukan. Saat polisi masih mencari keberadaan keempat orang tadi, petugas forensik mengumumkan hasil otopsi yang menunjukkan bahwa bagian tubuh tadi adalah milik Melly. Polisi kemudian melacak posisi Sam yang ternyata sedang berada di sebuah mall. Sam langsung ditahan dengan tuduhan pembunuhan atas istrinya. Polisi kemudian menelusuri laporan yang dibuat oleh seorang pekerja harian sehari sebelumnya yang berkaitan erat dengan hilangnya kedua orang tua Melly. Sayangnya, hingga penahanan Sam, posisi kantong plastik hitam yang diduga berisi kedua orang tua Melly belum ditemukan. Polisi menduga Sam sengaja menyebar beberapa plastik tersebut di lokasi yang berbeda untuk mempersulit proses pencarian. Pada tanggal 9 Desember, Sam pertama kali muncul di persidangan. Sam yang sebelumnya diwakili oleh pengacara bernama Bob Schwartz mengganti pengacaranya menjadi Joseph W. Moritz. Penampilan Sam di persidangan sempat menyita perhatian media. Dia muncul dengan dada polos, disertai dengan setelan anti-bundir. Sebuah penampilan yang dinilai tidak biasa. Sam terlihat membawa kantong plastik berisi 1 kotak susu dan makanan kering. Selama sidang, Sam hanya diam dan pandangannya menerawang. Pengacaranya menyatakan bahwa kliennya menolak kesepakatan pengadilan, sehingga proses persidangan diteruskan ke acara pemeriksaan yang dijadwalkan pada 12 Januari 2024. Hingga kisah ini diturunkan, keberadaan kedua orang tua Melly belum juga ditemukan. Demikian pula dengan kisah lengkap apa yang terjadi pada Melly dan kedua orang tuanya di malam mereka menghilang. Kabar terbaru yang ada di media adalah bahwa Sam menyatakan dirinya tidak bersalah atas segala tuduhan yang diajukan oleh pihak jaksa. Semoga misteri kematian Melly dan lokasi kedua orang tuanya segera dapat ditemukan. Sekian dulu kisah weekly kali ini. Terima kasih.